Om Swastiastu Semeton. Nah, di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat sejarah dan arsitektur unik dari Taman Pujaan Bangsa Margarana yang merupakan warisan budaya Indonesia yang sangat penting. Sebelum mulai, mari kita bercerita sedikit isi sejarah Taman Pujaan Bangsa Margarana yang sangat luas dan unik. Taman Pujaan Bangsa Margarana ini merupakan taman hiburan yang dibangun pada tahun 1975. Taman ini terletak di Desa Klaci, Marga. Di awal kita akan melihat sebuah patung yang bernama Patung Pancabakti. Patung ini menggambarkan rasa persatuan dan kesatuan seluruh rakyat dalam meraih dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Patung ini terletak di sebelah selatan dari lapangan upacara. Sebelum memasuki areal Taman Pujaan Bangsa Margarana, biasanya orang-orang akan mengaturkan sesajen di depan patung Kiwanara. Patung ini disebut Patung Kiwanara dikarenakan pasukan dari I Gusti Ngurah Rai itu dinamakan dengan pasukan Ciungwanara. Di awal kita masuk, kita akan disuguhkan lapangan yang sangat luas yang dimana biasanya digunakan untuk upacara bendera. Selain itu, lapangan ini juga berfungsi untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Setelah itu, kita akan pergi ke tempat penting di tempat ini. Di tengah Taman Pujaan Bangsa Margarana terdapat sebuah candi yang disebut dengan Candi Pahlawan Margarana. Candi ini berdiri sangat megah dan memiliki 8 tingkatan atap serta 4 tingkatan anak tangga. Selain itu, candi ini berbentuk persegi 5. Candi ini merupakan ikon dari Taman Pujaan Bangsa Margarana. Candi ini menggambarkan kebesaran jiwa perjuangan rakyat Indonesia, terutama Bali. Pada dinding candi terdapat pahatan jawaban surat Ngurah Rai kepada pimpinan Belanda saat itu. Sebelum melaksanakan kegiatan di kawasan Taman Pujaan Bangsa Margarana, biasanya pengunjung yang beragama Hindu akan melaksanakan persembahyangan untuk memohon izin dan perlindungan di candi yang berada di pusat Taman Pujaan Bangsa Margarana ini. Sambil melihat-lihat pemandangan, saya akan menceritakan sedikit mengenai Perang Puputan Margarana. Sebelumnya, peristiwa Puputan Margarana ini dipicu oleh upaya Belanda untuk merebut kembali kendali atas Indonesia termasuk Pulau Bali. Perang Puputan Margarana di Bali salah satunya dilatar belakangi oleh hasil perjanjian Linggajati antara Belanda dan Indonesia. Pasalnya, Belanda hanya mengakui Sumatera, Jawa, dan Madura sebagai wilayah Indonesia secara de facto. Hal tersebut memicu kemarahan pada rakyat Bali dan kemudian terjadilah perang yang sangat hebat. Pada saat detik-detik I Gusti Ngurah Rai meninggal, I Gusti menyebutkan puputan, berarti perang habis-habisan. Untuk mengenang hal itu, masyarakat Bali biasanya berziarah ke Margarana pada tanggal 20 November. Nah, itulah cerita singkat mengenai Perang Puputan Margarana. Selanjutnya,
Di sebelah timurnya terdapat sebuah gedung yang mirip sekali dengan museum yang dikelilingi oleh kolam ikan. Sayangnya, kolam ikan yang ada di sana kurang perawatan dari masyarakat Bali. Gedung ini memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah yang digunakan pada masa perang, mulai dari senjata, alat medis, alat komunikasi, dan masih banyak yang lain lagi. Nah, ini penampakan dari Gedung Sejarah Perjuangan Taman Pujaan Bangsa Margerana. Nah, bagaimana teman-teman? Unik bukan arsitekturnya? Wow. Nah, selanjutnya saya akan mengajak kalian ke sebelah utara dari Gedung Sejarah Perjuangan Taman Pujaan Bangsa Margerana. Oke. Nah, di sebelah utaranya pula terdapat sebuah tugu-tugu yang digunakan untuk mengenang jasa pahlawan yang telah gugur saat pertempuran. Tempat ini bernama Taman Bahagia. Di tempat ini terdapat 1372 nisan atau tugu pahlawan yang menunjukkan jumlah pahlawan yang gugur di medan perang selama pertempuran fisik di Bali. Wow. Wah, banyak banget ya pahlawan-pahlawan yang meninggal diakibatkan perang atau pertempuran untuk memperjuangkan Republik Indonesia, khususnya di Bali. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda wajib untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Dengan hal itu, kita sebagai generasi muda tidak boleh terpengaruh kepada budaya luar dan saling hormat menghormati sesama ciptaan Tuhan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengunjungi salah satu monumen tugu dari leluhur saya yang ikut serta berperang dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di sana saya mengaturkan sesajen dan melakukan doa untuk memuja leluhur saya. Hal ini yang bisa saya lakukan untuk mengenang jasa beliau dalam mempertahankan NKRI. Nah, teman-teman bisa lihat, inilah suasana tugu-tugu yang ada di Taman Bahagia, Taman Pujaan Bangsa Margerana. Di Taman Bahagia, Taman Pujaan Bangsa Margerana ini terdapat nisan khusus untuk pahlawan yang tidak dikenal. Namun, nisan yang terdapat di Taman Pujaan Bangsa Margerana tersebut hanyalah nisan saja tanpa jenazah dari para pahlawan. Meskipun tidak ada jenazahnya, suasana magis sangat terasa di tempat ini. Ini menimbulkan perasaan campur aduk seperti senang, sedih, bahagia pada saat di tempat ini.
Inilah beberapa nama pahlawan yang gugur saat perang di tempat ini. Dan di tugu tersebut berisi tanggal, nama, asal, dan gugurnya pahlawan itu. Pahlawan yang gugur berasal dari seluruh Pulau Bali, seperti Tabanan, Jembrana, Buleleng, Badung, dan masih banyak lain lagi. Wah, banyak sekali ya tugu-tugu para pahlawan yang telah gugur. Kemudian, saya akan mengajak kalian untuk mengunjungi sebuah tugu khusus yang merupakan tugu dari pemimpin dari pasukan Ciungwanara, yaitu I Gusti Ngurah Rai. Dan tidak lupa saya juga mengaturkan sesajen dan berdoa. Hal ini saya lakukan untuk mengenang atau mengingat semangat beliau dan pahlawan lainnya yang rela mengorbankan nyawanya demi menjaga kemerdekaan NKRI. Dan dengan ini juga saya gunakan sebagai panutan sebagai generasi muda agar terus bisa mempertahankan kemerdekaan NKRI agar tidak mudah dijajah oleh bangsa lain. Nah, keliling-keliling sudah selesai. Nah, sekarang saya akan mengajak kalian untuk beristirahat. Di Taman Pujaan Bangsa Margarana ini terdapat banyak sekali balai-balai untuk para wisatawan untuk beristirahat. Salah satunya balai di sebelah selatan dari Gedung Perjuangan Taman Pujaan Bangsa Margarana. Di sebelah selatan balai peristirahatan juga terdapat sebuah candi yang sebagai pelengkap di monumen Taman Pujaan Bangsa Margarana. Nah, di sana juga terdapat sebuah kolam ikan yang sangat bersih dan indah. Di sebelah timur juga terdapat sawah yang semakin memanjakan mata. Ini akan menambah keindahan dan keunikan dari Taman Makam Pujaan Bangsa Margarana. Di sini juga biasanya digunakan oleh anak-anak muda maupun orang tua melakukan kegiatan positif seperti berolahraga, latihan nari, membuat tugas sekolah, dan masih banyak lagi. Nah, ini adalah contoh salah satu balai yang ada di Taman Pujaan Bangsa Margarana. Nah, itu tadi Taman Pujaan Bangsa Margarana. Nah, Taman Pujaan Bangsa Margarana merupakan warisan budaya Indonesia yang sangat penting, yang memiliki sejarah dan arsitektur unik. Taman ini telah menjadi tempat penting dalam sejarah Bali, termasuk saat gempa bumi dan transfer kekuasaan presiden. Nah, mari kita semua berpartisipasi dalam mengawasi dan mengembangkan Taman Pujaan Bangsa Margarana sehingga taman ini tetap berdiri dan menjadi warisan budaya yang baik bagi generasi muda. Oh iya, di sebelah selatan Taman Pujaan Bangsa Margarana ini terdapat bumi perkemahan yang biasanya digunakan oleh sekolah-sekolah untuk melangsungkan perkemahan pelantikan pramuka. Nah, itu tadi Taman Pujaan Bangsa Margarana ini. Bagaimana sih menurut kalian arsitektur Taman Pujaan Bangsa Margarana ini? Unik bukan? Nah, sekian dulu ya. Sampai jumpa. Bye-bye.